Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Kirana Malonda. Dan saya Kesombas. Kami dari kelas 8C. Pada kesempatan ini, kami ingin menjelaskan mengenai bab 4 selama 15 menit ke depan. Keep watching. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide and impera, atau yang bisa dibilang adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik atau adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels berkuasa. Upaya kerja paksa atau RODI guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapat kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama dan kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia meninggalkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Meester van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Machiavelli pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan bangsa Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Meester van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan perairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan dasar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusono. Dr. Wahidin Sudirohusono merupakan dokter lulusan Sofia atau disebut Sekolah Kedokteran Jawa yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda.
martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Sofia. Pada tanggal 20 Mei 1908, lahirnya Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta yaitu bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Sofia, gerakan Budi Utomo pada awal terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, RT Tirtu Kusono, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menjadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Dari tujuan tersebut, secara tersirat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan baik dari birokrat, priai, maupun pemerintah Belanda. Namun pidato Dr. Sutomo yang dalam di awal pendirian Budi Utomo, yaitu "Saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita." Pidato ini berfokus pada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya, kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Mewujudkan persatuan dan kebangsaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. 1. Mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang berbentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah terjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Tahap
Tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. A. Perasaan senasib. B. Kebangkitan nasional. C. Sumpah Pemuda. D. Proklamasi Kemerdekaan. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan pengesah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh bangsa dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disepakati mengenai bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras atau etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Di sisi lain, kita juga dapat menyaksikan mulai kelemahannya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda. Menurut laporan dan Kemenpora RI, ada 10 masalah pada generasi pada pemuda. 1. Masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. 2. Adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. 3. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. 4. Sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. 5. Penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. 6. Berkembangnya perilaku penyimpang di kalangan pemuda. 7. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. 8. Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. 9. Meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. 10. Makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya adalah jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan, memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Indah luas sumber daya manusia dan sumber daya alam menjadi faktor pembentukan keunggulan bangsa Indonesia. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya mengunjungi tinggi nama baik bangsa dan negara. Dimanapun kita berada, kita juga akan selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat. Di zaman media sosial sekarang ini, kita seringkali dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekan satu sama lain. Sebagai pelajar, kalian tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan atau hoax. Upaya mencari kebenaran dari sebuah berita sebaiknya dilakukan, bertanya pada guru dan orang yang lebih dewasa dalam menangkapi berita dari media sosial merupakan langkah yang baik untuk dilakukan. Apabila semua media sosial membicarakan keburukan, masyarakat akan bingung dan lama-kelamaan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa akan berkurang. Rangkuman. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, yang inisiatif dan dorongan Dr. Wahidin Sodirohosodo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagasan atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sodirohosodo. Dr. Wahidin Sodirohosodo menggagaskan tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.